Haleluya, hari kelima kita sudah sampai dalam perjalanan petualangan bersama Tuhan untuk mendisiplin daging, untuk mematikan daging, menyangkal diri, dan menjadi Kristen yang dewasa, naik lebih tinggi sama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya ingin berbagi sedikit kesaksian. Kemarin beberapa kesaksian masuk di grup LB Family, ada dari Ibu Riri Bogar, lantas dari adik AB juga bersaksi bahwa sampai hari ini adik AB sama papa, sama mama, sama omah masih kuat untuk berpuasa. Lantas ada kesaksian juga dari Ibu Ola Rantung sekeluarga yang menyampaikan bahwa mereka sekeluarga masih kuat berpuasa dan anehnya tidak merasakan sakit, tidak merasakan sakit lambung dan lain-lain. Dan saya percaya, saya menyapa juga saudara-saudara yang lain yang masih kuat, Brother Iki yang juga melakukan water fasting seperti saya. Dan jangan dipaksa ya Iki ya, kamu bekerja, kamu naik motor, kamu harus butuh fokus dan kamu harus butuh sharp ya. Kalau memang sudah merasa lemah, boleh ganti dari water fasting jadi 24 hour fasting seperti yang dilakukan oleh Pak Odi, oleh Ibu Gembala, dan oleh banyak lagi, oleh Pastor Jim, saudara ya. Nah, saudara yang lain saya percaya tetap semangat ya. Hari ini sebelum kita berbuka puasa, saudara-saudara, saya akan kasih saudara sekali lagi motivasi, pewahyuan apa yang membuat kita melakukan puasa ini supaya saudara semangat, supaya saudara kuat, dan saudara akan mengerti bahwa menyerah itu akan sangat sayang sekali, dan Anda akan press on dalam puasa ini sebab ada berkat luar biasa yang akan Anda dapatkan dalamnya. Nah, puasa ini terus terang membuat kita lapar. Puasa membuat daging kita lapar. Puasa membuat daging ini lapar. Tapi tahukah saudara, bersama dengan daging yang lapar, rohmu juga lapar. Daging lapar, tetapi roh kita juga lapar. Sebetulnya roh kita selalu lapar akan perkara-perkara Tuhan. Tetapi seringkali kelaparan rohani itu tidak kita dengarkan, tidak kita aware, tidak kita pahami, tidak kita mengerti, tidak kita sadari. Karena kelaparan rohani kita, kelaparan manusia rohani kita tutupi dengan kekenyangan manusia daging kita. Dan catat baik, seringkali kita tidak mendengar teriakan manusia rohani kita yang lapar, karena kita hanya menutupinya dengan memuaskan kelaparan manusia daging kita saja. Dan hari ini ketika Anda sudah menjalani puasa hari kelima, Anda sadar bahwa ketika daging makin lapar, suara manusia rohani kita, kelaparannya, erangannya makin terdengar. Nah, adalah baik untuk kita merasa lapar akan Tuhan. Adalah baik, we need to be hungry for God. Kita harus merasa lapar, haus akan Tuhan. Dan ketika kita berpuasa, rasa lapar akan Tuhan itu sedang dikembalikan. Kita sedang memelihara rasa lapar akan Tuhan dengan berpuasa. Kenapa? Karena because the hunger of God, the hunger for God, the thirst for God, rasa lapar akan Allah, rasa haus akan Tuhan, itu bisa mati. Bisa mati. Tetapi puasa yang kita lakukan mengembalikan kembali, memulihkan kembali rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan 4, Anda akan dapat pelajaran dahsyat ini, saudara ya. Perhatikan baik, Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 4 berkata begini: pada suatu hari ketika para pemimpin jemaat di situ, ketika semua jemaat gereja di tempat itu beribadah, perhatikan, beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, beribadah ini melayani ya, worship God dan berpuasa, maka berkatalah Roh Kudus, khususkanlah, atau dalam bahasa Inggris Alkitab King James pakai kata separate, khususkanlah, pisahkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selekia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Disuruh oleh Roh Kudus. Ini keren sekali, saudara. Jadi ketika saudara perhatikan ya, ketika Anda puasa, perhatikan, puasa itu bukan cuma Anda menahan lapar dan haus. Puasa bukan cuma menahan lapar dan haus. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, tetapi tidak Anda tidak punya jam doa yang lebih, Anda tidak berdoa lebih, maka itu cuma diet menurunkan berat badan. Itu bukan doa puasa. Tetapi ayat 4 mengatakan ketika jemaat gereja
ketika para pemimpin jemaat beserta juga dengan Paulus dan Barnabas bersama-sama beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, lantas digabung dengan berpuasa, beribadah kepada Tuhan dengan berpuasa, beribadah kepada Tuhan dengan berpuasa. Jadi puasa ini jangan tidak ada ibadahnya, saudara ya. Anda harus doa, nyembah, baca Alkitab, harus diam dalam hadirat Tuhan, lantas ditambah dengan puasa, maka rasa yang pertama bukan cuma rasa lapar akan Tuhan itu dikembalikan. Puasa mengembalikan rasa lapar kita akan Tuhan. Maka yang kedua, Anda dengar baik, mereka dan kita, saudara, akan mendapatkan manfaat ini. Sensitivitas kita, kepekaan kita kepada suara Roh Kudus akan bertambah. Dengar baik, kepekaan kita kepada Roh Kudus akan bertambah. Kepekaan kita kepada Roh Kudus akan bertambah karena ketika mereka beribadah, mereka nyembah Tuhan, mereka berpuasa, lantas Alkitab catat ayat 2 tadi, berkatalah Roh Kudus. Bukan, puasa ini tidak akan membuat, yang ketiga catat baik, puasa tidak membuat Tuhan bicara. Sebab sesungguhnya Tuhan sering berbicara kepada kita, tetapi kita tidak mendengar. Karena begitu banyak noises dari sekitar, dari dunia, dari entertainment, dari kesibukan, dari daging ini. Tetapi yang ketiga catat baik, puasa membuat kita mendengar Tuhan, mendengar Roh Kudus lebih baik lagi. Yang pertama, puasa mengembalikan rasa lapar kita, rasa lapar manusia rohani kita akan Tuhan. Yang kedua, puasa mempertajam kepekaan kita akan suara Roh Kudus. Dan yang ketiga, puasa bukan membuat Tuhan bicara, tetapi membuat kita lebih peka, lebih clear mendengar Tuhan bicara. Sebab sesungguhnya banyak kali Tuhan bicara tetapi kita abaikan karena kita sibuk, karena kita kedagingan, karena kita memilih untuk mendengarkan desakan hawa nafsu daging dan kita menuruti desakan hawa nafsu dosa. Itu sebabnya kehilangan kepekaan akan suara Tuhan dan kurang bisa mendengar. Kata khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, kata Tuhan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata separate, memisahkan Barnabas dan Saulus, pisahkan, sendirikan. Separate ini seperti kalau Anda taruh satu baskom isi telur yang baik, lantas Anda menemukan beberapa telur busuk harus dipisahkan dari telur baik. Telur yang baik harus dipisahkan dari telur busuk, karena telur busuk akan membusukkan telur-telur yang baik. Itu sebabnya kalau kita mau baik, kalau kita mau bersih, kita mau kudus, maka Tuhan bilang harus dipisahkan, harus dikhususkan. Nah, kata pemisahan ini, kata dikhususkan ini sebetulnya sama dengan kata kudus. Kudus, arti kuduskanlah. Arti kudus itu sebetulnya dipisahkan dari yang lain, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari daging, hanya untuk Tuhan. Nah, itu dia saudara-saudara. Jadi khususkanlah atau pisahkanlah atau kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Dan yang terjadi adalah ketika mereka, Barnabas dan Saulus, dan ketika saudara dan saya lewat puasa ini sedang mengkhususkan diri kita, sedang memisahkan diri kita dari segala kedagingan, dari segala hawa nafsu, dari segala keduniawian, sebetulnya kita sedang mengkuduskan diri kita bagi Tuhan. Pemisahan kita dari daging, dari dunia, lewat puasa, lewat doa puasa ini, saudara, adalah pengudusan pribadi kita bagi Tuhan. Saudara dan saya boleh punya calling hebat dalam hidup ini, boleh punya panggilan Tuhan yang dahsyat. Mungkin satu kali ada pendeta datang, ada siapapun datang, atau Anda lihat langit terbuka, Anda terima penglihatan hebat bahwa engkau akan kupilih untuk melakukan ini dan ini dan itu dan itu. Good, bagus. Tetapi Anda boleh punya calling hebat dalam hidup Anda. Kita bisa terima nubuatan yang hebat dalam hidup kita sekalipun, tetapi tanpa pengudusan, tanpa pengkhususan, tanpa pemisahan hidup kita dari dunia kepada Tuhan, maka semua akan sia-sia. Saudara, calling, panggilan Tuhan adalah sesuatu yang kita terima. Beberapa saudara dipanggil jadi hamba Tuhan, beberapa saudara dipanggil untuk bernubuat, beberapa saudara dipanggil untuk menjadi kaya raya dan mensupport pekerjaan Tuhan, beberapa saudara dipanggil untuk jadi pebisnis, untuk jadi karyawan, untuk jadi pengusaha, untuk jadi ahli hukum, untuk jadi entertainer, untuk apapun. Saudara boleh punya panggilan yang hebat, Anda boleh punya calling yang hebat, tetapi calling yang hebat tanpa pengudusan, tanpa pengususan adalah sesuatu yang sia-sia.
Sebab begini saudara, calling adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Panggilan adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Tetapi pengudusan diri adalah sesuatu yang kita putuskan untuk lakukan bagi Tuhan. Sekali lagi, panggilan dalam hidup kita, calling dalam hidup kita adalah dari Tuhan. Tetapi pengudusan, pemisahan, pengkhususan adalah sesuatu yang kita putuskan untuk lakukan bagi Tuhan. Nah, pengudusan ini akan mengisi bahan bakar calling kita. Dengar baik, pengudusan diri lewat doa puasa seperti ini akan mengisi bahan bakar untuk panggilan Tuhan jadi dan efektif dan maksimal dalam hidup kita. Kita hanya akan memiliki calling yang lemah jika kita memiliki pengkhususan diri yang lemah. Sekali lagi, kita hanya akan memiliki calling yang lemah dalam hidup kita ketika kita memiliki pengudusan diri yang lemah. Nah, saudara, 2 Timotius 2 ayat 20-21 bilang begini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot emas dan perak, melainkan juga ada perabot-perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Perabot emas dan perak yang pertama tadi dipakai untuk maksud yang mulia, dan perabot kayu dan tanah yang disebut terakhir tadi untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, jadi perabot kemuliaannya, jadi bejana kemuliaannya yang terbuat dari emas dan perak. Ia dikuduskan, itu dia. Ia dikuduskan, dipisahkan. Kenapa? Karena dipandang layak untuk dipakai tuannya, hanya disediakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, untuk event-event yang mulia, untuk tamu-tamu yang mulia gitu saudara ya. Nah, Rasul Paulus sedang menggunakan penggambaran bahwa hidup kita adalah untuk dipakai oleh Tuhan. Cuma pertanyaannya, Tuhan pakai untuk maksud apa? Yang mulia, yang tidak mulia, atau yang mulia, tergantung dari seberapa kita mau mengkhususkan, memurnikan, memisahkan diri kita, menguduskan diri kita bagi Tuhan. Tidak dibilang bahwa kita harus puasa supaya jadi perabot Tuhan, enggak. Karena menjadi perabot Tuhan sama seperti menjadi anak Tuhan, itu adalah adopsi oleh kasih karunia Kristus Yesus di kayu salib. Tetapi dipakai untuk apakah kita? Bergantung dengan keputusan kita untuk menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara dengar baik, Alkitab sudah berkata ada banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Semua kita dipanggil jadi bejana kemuliaan Tuhan. Semua kita dipanggil jadi perabot Tuhan. Semua kita dipanggil jadi alat Tuhan. Tetapi sedikit yang mau mengkhususkan dirinya betul-betul bagi Tuhan. Ada banyak perkakas, ada banyak bejana, tetapi hanya sedikit yang mau jadi perkakas atau bejana kemuliaannya saja. Hanya sedikit, tidak banyak saudara-saudara. Itu sebabnya you can have a great calling. Kita boleh punya panggilan yang hebat, tetapi dengan pengudusan diri yang lemah, maka panggilan Tuhan dalam hidup kita, your calling will be limited. Panggilan Tuhan dalam hidup kita akan limited, akan terbatas. Anda sudah coba segala cara, Anda sudah coba melayani dengan segala rupa, Anda sudah coba kerja dan usaha dengan segala cara, kalau itu adalah panggilan kita dalam hidup kita, tetapi tidak ada breakthrough, tidak ada terobosan. Sepertinya ada stronghold yang menghalangi, dan stronghold itu seringkali adalah daging kita sendiri yang tidak kita khususkan, pisahkan, bakar di atas mezbah Tuhan menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Nah, bakar ini bukan harafiah ya, saudara ngerti maksud saya. Dibakar ketika kita sangkali keinginannya. Saudara, pengudusan tidak diberikan, calling diberikan, tetapi pengudusan, pemisahan, pengkhususan diri bagi Tuhan adalah sesuatu yang perlu untuk kita putuskan. Lukas 12 ayat 37-38 bilang begini saudara, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Yesus datang melayani kita. Ini kan aneh saudara. Hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga, maka tuannya bukan cuma kita melayani tuannya, tapi tuannya akan melayani kita. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam waktu Tuhan Yesus kembali, atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara, ini aneh, ini ajaib, ini dahsyat. Pernahkah saudara bayangkan kita melayani Tuhan itu kan biasa, tapi Tuhan melayani kita, Tuhan menyediakan buat hidup kita, Tuhan memuliakan hidup kita, itu kan dahsyat saudara. Jangan cuma terima itu nanti di surga. Sebetulnya kita udah gak butuh-butuh banget juga di surga saudara, karena di surga ada sumber kemuliaan itu bersama-sama dengan kita. Tetapi di dunia ini saudara, barang siapa mau jadi bejana kemuliaannya Tuhan,
bejana yang hidupnya memuliakan Tuhan, perabot, perkakas yang hidupnya memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan menghormati, memuliakan, dan mengangkat kita. If we are willing to honor God, kalau hidup kita sebagai bejana, sebagai perkakas perabot Tuhan mau menghormati, honor God, memuliakan Allah, maka Allah juga akan honor, menghormati, memuliakan kita. Ini dahsyat, saudara. Ini dahsyat. Saya sampai wow, saudara. Karena 1 Samuel 2 ayat 30b juga berkata, sebab siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Ini maaf ya pakai kata ini gila, saudara ya. Ini gila, saudara. Siapa yang menghormati aku, kata Allah, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, kita menghina Tuhan dengan segala kedagingan kita, akan dipandang rendah. Ayat ini tidak bilang bahwa kalau kita menghormati Allah, kalau kita memisahkan diri, mengkuduskan diri bagi Allah, kita akan dibuat terkenal, populer atau apa ya. Tapi yang jelas saudara, kalau kita mengkuduskan diri kita buat Tuhan, kita menjadi perkakas atau bejana yang menghormati Roh Kudus. Dengar baik, maka Roh Kudus akan menghormati kita. Kalau kita menghormati Roh Kudus, kalau kita memuliakan Roh Kudus, jangan heran, jangan kaget kalau Roh Kudus juga akan memuliakan kita, akan menghormati kita. Roh Kudus juga akan menuangkan minyaknya ke dalam bejana hidup kita. Roh Kudus akan mencurahkan urapannya ke dalam perkakas perabot hidup ini. Roh Kudus akan mencurahkan hikmatnya, wisdomnya, entah dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam apapun, ke dalam hidup kita. Saudara, pengkudusan lewat puasa, doa seperti ini adalah kita sedang bukan soal kita sedang memisahkan diri kita dari apa. Catat baik, puasa bukan soal kita sedang memisahkan diri kita dari apa saja. Bukan cuma soal itu, memisahkan diri dari nonton lebih banyak, dari makan lebih banyak, dari ini lebih banyak, bukan, dari dosa. Bukan cuma itu, bukan cuma soal memisahkan diri dari apa. Tetapi doa puasa sedang berbicara kita memisahkan diri untuk siapa. Itu dia. Bukan cuma kita memisahkan diri dari apa, tetapi doa puasa adalah kita sedang memisahkan diri, mengkhususkan diri, menguduskan diri untuk siapa. Kalau kita doa puasa memisahkan diri untuk Tuhan, untuk lebih banyak menikmati hadiratnya, lebih banyak makan firman-Nya, makan firman, makan lagu pujian, lagu penyembahan, lagu rohani, kita banyak menyembah. Maka ini yang dialami Paulus. Kata Alkitab yang kita baca di awal tadi, maka Roh Kudus mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi melayani. Seringkali banyak kita cuma punya good idea. Kita pengen usaha ini, kita pengen kerja itu, kita pengen kuliah ini, kita pengen melayani itu, kita pengen jadi pengkhotbah begini, kita pengen jadi pendoa siapa begini, kita pengen jadi pembicara terkenal, jadi pastor Gram, saudara ya, kepengen diundang sana sini, pengen begitu banyak. Kita pengen dengan good idea, dengan ide yang bagus. Tapi good idea bukan God's idea. Ide bagus bukan idenya Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup ini, baik dalam pelayanan maupun hidup sehari-hari, kan dalam karir, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam apapun, ada banyak orang kecewa karena yang dilakukannya bukan kehendak Tuhan, tetapi cuma ide bagusnya dia. Termasuk dalam pelayanan. Itu sebabnya puasa ini, kata Alkitab, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, maka Roh Kudus berkata, Roh Kudus bicara, mereka dengar, dan Roh Kuduslah yang mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan sebuah pelayanan. Kalau itu idenya Tuhan, kalau itu idenya Roh Kudus, hidup ini akan jadi lebih dahsyat, jadi lebih nikmat, saudara-saudara. Itu sebabnya sebelum saudara buka puasa, saya pastikan saudara sudah doa, nyembah, saat teduh. Kalau belum, jangan buru-buru buka, doa dulu, nyembah dulu, saat teduh dulu, saudara. Dan saya mau berdoa buat saudara-saudara sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami nggak mau cuma hidup sambil lalu jadi butiran debu, jadi catatan kaki dalam sejarah. Kami mau menorehkan hidup kami dalam sejarah pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi. Tak lewat pernikahan kami, lewat studi kami, lewat karir kami dan bisnis kami, lewat hubungan-hubungan kami, dan lewat pelayanan-pelayanan kami. Kami nggak mau cuma jadi anak-anak Tuhan yang melayani baik di dunia sekuler maupun di dalam pekerjaan Tuhan sebagai orang-orang yang mediocre,
punya banyak gaya, tetapi nggak punya banyak daya. Punya banyak gaya, tetapi nggak punya banyak daya. Seringkali kami punya banyak gaya, mau melakukan ini itu gaya kami, tetapi kami tidak berdaya karena semua itu cuma ide kami dan bukan ide Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami minta, ketika kami memilih untuk memisahkan diri, Tuhan, Kau lihat ada anak-anakmu yang dalam doa puasa ini mereka hancur hati di hadapan Tuhan. Mereka mengiris daging mereka, mereka menorehkan kedagingan mereka dan menaruhnya di atas mezbah Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus aku minta, berikanlah karunia khusus, tuangkanlah minyak yang baru. Roh Kudus, buka telinga panca indera rohani mereka, pertajam kepekaan kami akan suara-Mu ya Roh Kudus, dan perbaiki cara kami untuk mendengar sama Tuhan. Mendengar sama Tuhan, kami nggak cuma mau mendengar, bahkan ajar kami bukan cuma to hear, ajar kami to listen, untuk menyimak suara Tuhan. Ajar kami nggak cuma mendengar, tapi menyimak suara Tuhan. Sebab selama ini ada banyak clutter dalam hidup kami, ada banyak sampah, noises dunia, noises dari daging. Waktu kami sekam, kami patahkan, kami robek, kami penggal, kami kerat daging kami. Kami matikan segala noises supaya kami bisa hear God's voice dalam hidup kami. Kami kerat segala noise supaya kami bisa dengar God's voice, supaya kami bisa menyimak God's voice, kami bisa simak suara Tuhan. Itu yang kami perlu dalam hidup ini, supaya hidup ini tidak ada lagi keputusan-keputusan yang impulsif, tidak ada lagi keputusan-keputusan yang impromptu. Semua keputusan kami nggak boleh dadakan, semua keputusan kami harus berasal dari suara Roh Kudus, harus berasal dari tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Sebab itu Roh Kudus, kami mau bilang, kami sayang Engkau, kami mengasihi Engkau. Ampuni kami jika selama ini kami neglect Engkau, kami hiraukan Engkau dengan kedagingan yang kami tumpuk begitu kuat. Hari ini kami mau penggal, kami mau kerat daging kami mau pisahkan, kami mau khususkan, kami mau kuduskan hidup kami bagi-Mu ya Roh Kudus. Pakai kami, urapi kami, bicara sama kami lebih lagi, bicara ngobrol sama kami lebih banyak, ngobrol sama anak-anakku lebih banyak. Buat kami suka ngobrol sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan suka ngobrol sama kami. Buat kami intim, spend time sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan lebih rindu intim karib dengan kami. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan, ketika anak-anakmu spend time, ketika anak-anakmu menyerahkan waktu mereka untuk bergaul sama Tuhan, Tuhan peluk, Tuhan ngobrol, Tuhan cakap-cakap sama mereka, Tuhan singkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang terselubung, yang mereka perlu tahu, supaya mereka mengalami kemenangan dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa, jadi juga bukan cuma buat jemaat, tetapi buat hamba-Mu sendiri, buat aku Bapa, buat aku anak-Mu, putra-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi buat kami semua, haleluya, amin, amin, amin. Tetap lanjutkan puasa, kemenangan sudah di depan mata.